Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam tidak hanya mengatur tentang keyakinan di dalam hati, tentang Allah, tentang malaikat, tentang nabi, tentang kitab, tentang hari kiamat, tentang takdir, tentang alam kubur, tentang surga, tentang neraka, tentang mizan timbangan amal, tentang titian sirat. Tapi Islam juga mengatur masalah ibadah. Kalau sudah yakin dalam hati bahwa ada Tuhan namanya Allah, Allah mengutus Nabi namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerima kitab namanya Al-Quran. Al-Quran dibawa oleh malaikat namanya Jibril, dan dunia akan berakhir namanya kiamat. Dan setelah itu kiamat kita akan bangkit namanya mahsyar. Setelah itu semua amal akan ditimbang namanya mizan. Manusia akan mengikuti titian namanya siratal mustaqim, dan akan masuk ke dua tempat, yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Tidak cukup hanya sekedar yakin, tapi ada bukti keyakinan. Mana buktinya? Buktinya bangun azan subuh, ke masjid salat subuh, tergelincir matahari salat zuhur, hari Jumat salat Jumat, condong matahari salat asar, tenggelam matahari salat maghrib, sempurna tenggelamnya, hilang syafaq merah salat isya, bangun malam salat tahajud, matahari setenggahan salat duha, baca Quran, masuk Ramadan berpuasa, Senin Kamis puasa sunat, paling banyak puasa Nabi Daud 15 hari dalam sebulan. Punya duit, bayar zakat, wakaf, infak, sedekah, ada bukti bahwa kita percaya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya percaya kepada Allah, tapi dia tidak sholat,
bohong, percaya kepada Allah, tapi minum khamar, punya uang dipakai untuk judi online, menipu orang dengan pinjaman online, melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka lain di mulut, lain di hati. Siapa mereka? Innal munafiqin, orang-orang yang munafik, fid darkil asfal, di dalam keraknya api neraka. Jadi seimbang antara keyakinan dalam hati dengan amal badan sebagai bukti. Innal insana lafi khusr, manusia ini rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yakin, percaya, letaknya di hati, tapi tak cukup hanya hati. Wa amilus sholihati, beramal sholih, salat, zakat, puasa, haji, umrah, jihad, baca Quran, zikir. Di balik ada orang yang beramal bagus, membangun rumah anak yatim, panti jompo, tapi tidak percaya kepada Allah, kafir, ingkar. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, siapa yang mencari agama selain Islam, tidak bersyahadat, tidak mengakui Allah dan Rasulullah, falan yuqbal minhu, maka tidak diterima amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena amalnya tak ditimbang, amalnya tak dibalas, hanya sekedar cukup dapat nama di dunia. Dua yang mesti seimbang, hati meyakini Allah, buktinya mesti ada dalam bentuk amal. Rajin beramal, mesti ada keyakinan dalam hati. Orang yang beramal tidak yakin, tidak diterima. Orang yang yakin tidak beramal, tidak diterima. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih yakin dan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Keyakinan itu tidak nampak. Benci itu letaknya di hati. Apa tanda benci? Mengganggu orang. Apa tanda benci? Mengadu domba. Apa tanda benci? Mengintimidasi, mengancam. Cinta tidak nampak, cinta dalam hati. Apa tanda cinta? Memberi hadiah. Apa tanda cinta? Saling berbagi. Benci, rindu, dendam, kufur, fasik, nifak, semuanya bersemayam dalam hati. Kalau sudah sayang, tangan terulur mengucapkan salam lisan, mata tatapan bahagia, peluk cium dan kasih sayang. Kalau sudah benci, caci maki, sumpah serapah, hamun, laknat dan seterusnya. Jadi dalam Islam ini mengajarkan sesuai antara yang zahir dengan yang batin. Yang zahir dilakukan oleh tangan, langkah kaki, bisikan telinga, ke depan mata, ucapan lisan. Itu semua mesti berdasar dalam hati, ada keyakinan. Keyakinan dalam hati sudah ritual ibadah, sudah sholat 5 waktu, ditambah sholat sunat, berhaji dan umrah ke Baitullah. Tapi ada poin yang terakhir, yang paling penting adalah akhlak. Orang yang banyak puasanya, banyak sholatnya, yakin kepada Allah, kepada malaikat, kepada kiamat, tapi kasar kepada tetangga. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. Kalaupun kamu beriman, belum sempurna imanmu. Hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu nafsihi, sama seperti sayang kepada dirimu sendiri. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah,
innahu huwal